Tes tes 1 2. Apa suara saya bisa terdengar? Oke. Oke. Tes tes. Apa suara saya bisa terdengar kok? Mantap, mantap. Oke. Baik. Terima kasih atas kesetiaannya untuk menunggu. Mohon maaf ada gangguan jaringan. Tanpa kita berlama-lama lagi, marilah kita memulai doa ini. Sebelum memulai, silakan teman-teman yang menyaksikan live Instagram ini dapat mengambil sikap yang tepat, yang nyaman untuk berdoa bersama dengan kita. Marilah kita memulai doa kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bapa, jika engkau bersabda, maka semuanya terjadi. Bersabdalah ya Bapa, karena aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pada awalnya Allah menciptakan segala sesuatunya demikian teramat baik. Menciptakan dunia ini baik adanya. Segala sesuatunya berjalan demikian luar biasa baik. Sampai kemudian dosa itu datang, dan kemudian membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika dosa itu datang, merusak segalanya, termasuk juga merusak relasi kita, relasi manusia dengan Allah. Demikian juga dengan ketika Allah menciptakan alam. Semuanya itu sedemikian berjalan dengan baik. Bagaimana
Pepohonan diciptakan Allah dengan baik, sungai-sungai diciptakan Allah dengan baik, dan segala sesuatunya. Bahkan udara yang kita hirup pun juga diciptakan Allah dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kehendak manusia itu datang, ketika ego manusia itu datang, maka rusaklah semuanya. Contoh sederhana teman-teman. Ketika kita punya sebuah barang ya, ketika kita punya sampah gitu ya, lalu kemudian kita buang. Kita lagi mager, kemudian kita buang gitu aja. Hal itu menandakan bahwa kita punya ego. Kita malas, biar nggak ribet, udah lempar aja. Apalagi kalau teman-teman yang biasa naik mobil ya, atau naik motor biasa kan suka begitu ya. Buang di pinggir jalan ya. Itu yang teman-teman biasa lakukan. Nah, buang sampah sembarangan, ini tentu saja efeknya luar biasa. Walaupun tampaknya sepele. Walaupun tampaknya sederhana. Hanya cuma membuang sampah, entah itu hanya sebungkus plastik atau hanya bekas minuman kita. Tetapi ketika itu tidak ditempatkan di tempat yang baik, maka kemudian hal itu bisa menyebabkan begitu banyak hal yang terjadi. Salah satunya banjir. Dan teman-teman, di titik ini, melalui peristiwa gembira yang pertama ini, melalui teladan Bunda Maria ini, kita diajak untuk kita ini memiliki sikap seperti seorang hamba. Bunda Maria hadir sebagai hamba Tuhan, membawa keselamatan, membawa kedamaian antara manusia dengan Allah. Demikian juga dengan kita. Kita diutus oleh Allah menjadi seperti Bunda Maria. Kita meneladan Bunda Maria untuk kita ini hidup seturut dan sejalan dengan kehendak Allah. Terutama di dalam cara kita menjaga lingkungan. Dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, itu contoh sederhana. Dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, otomatis kita ikut menjaga orang lain supaya rumah mereka tidak kebanjiran ketika hujan besar itu datang. Ketika kita menjaga diri kita, ego kita, untuk kita tidak membuang sampah sembarangan, di situ kita memberikan pekerjaan buat para pemulung. Mereka yang mengambil sampah demi sampah yang kita buang. Tampaknya buat kita itu tidak berharga. Tapi buat mereka, rupiah demi rupiah itu demikian luar biasa berharganya. Jadi mari sobat muda. Di titik ini kita belajar untuk kita meneladan Bunda Maria sebagai sosok hamba Tuhan, sebagai sosok pendamai antara Allah dengan manusia. Demikian juga dengan kita. Kita diajak untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendamai antara alam dengan manusia. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapa, hatiku memuliakan Dikau, dan jiwaku bersorak-sorai karena Engkau Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami, anak-anak. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat akan sebuah kata bijak dari Santo Fransiskus Assisi. Pada saat itu beliau mengatakan ini, semua manusia, bahkan semua makhluk adalah saudara sebagai anak-anak Allah, Bapa yang sama. Artinya, kita semua menjadi satu bagian dari cinta Allah. Antara manusia satu dengan manusia lainnya, manusia dengan hewan, manusia dengan tanaman, dan lain sebagainya. Kita diciptakan Allah untuk menjadi bagian dari mereka semua. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi satu dengan mereka. Dan teladan dari Bunda Maria ini sangat menarik, teman-teman, untuk kita renungkan bersama. Bagaimana pengalaman Bunda Maria ini mengunjungi sanak saudaranya, yaitu Elizabeth. Kita sendiri tahu bagaimana Elizabeth, dia mandul, tetapi dia beroleh rahmat Allah pula. Elizabeth juga mengalami kabar sukacita. Demikian juga dengan yang dialami oleh Bunda Maria. Bunda Maria juga mengalami kabar sukacita ini. Tetapi Bunda Maria tidak hanya sekedar diam di rumah, dia membagikan pengalaman ini kepada saudaranya. Dan yang namanya kabar sukacita, itu akan selalu kita wartakan, akan kita selalu berikan kepada orang-orang yang terdekat. Sebagai contoh sederhana, ketika teman-teman mengalami kelulusan, kan itu pasti teman-teman juga akan cerita. Teman-teman habis bikin skripsi, habis lulus sidang skripsi, teman-teman pasti akan langsung ngabari orang-orang terdekat, entah orang tua atau mungkin ada pacar atau sahabat, aku lulus. Kebahagiaan tersendiri itu yang diberikan, itu yang diwartakan ketika kita benar-benar mengalami sukacita. Bagaimana dengan hidup kita pada saat ini, teman-teman? Apakah kita bersukacita karena kita menjadi bagian dari alam yang teramat sangat indah ini?
Apakah kita di dalam sukacita itu, kita ikut membawa kabar sukacita itu kepada orang-orang lain? Apakah kita mau berbagi? Apakah kita mau saling menguatkan orang-orang di sekitar kita? Mari teman-teman, kita diajak untuk berbuat sesuatu bagi bumi kita ini. Tidak hanya diam untuk diri sendiri, tetapi kita diajak untuk ikut serta menyampaikan kabar kasih sukacita Allah, terutama melalui alam ini. Seperti tadi contoh sederhana ya, ketika orang serumah buang sampah sembarangan, kita ikut wartakan kabar kebaikan itu, kabar sukacita itu. Kita ingatkan, kita teguhkan. Tolong, sampahnya diambil, dibuang di tempat yang baik, buang di tempat sampah. Hal-hal sederhana ini, ketika kita mau berikan kabar sukacita ini, maka itu juga akan bisa berdampak untuk banyak orang. Jadi mari teman-teman, kita belajar seperti Bunda Maria. Bunda Maria yang di dalam kesederhanaannya, dia mau membagikan rahmat Allah itu kepada orang-orang di sekitar. Mari kita belajar menjadi pembawa sukacita Allah. Mari kita satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putramu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami ini layak untuk menjadi anak-anak. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bagaimana Yesus ini lahir di Bethlehem, di kandang domba. Kandang domba sangat identik dengan yang namanya kesederhanaan. Di kandang domba nggak ada yang namanya AC, nggak ada yang namanya kipas angin, nggak ada yang namanya tempat tidur yang enak, bahkan matras pun atau tikar pun tidak ada. Tetapi dari kesederhanaan itulah Yesus dilahirkan. Karya dan anugerah baik itu muncul di dalam kesederhanaan. Dan ini yang luar biasa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria, teman-teman. Yaitu kebersahajaannya, kesederhanaannya, membawa sang putra itu lahir. Bagaimana Allah sedemikian jatuh cinta kepada Bunda Maria dengan kesederhanaannya, dengan sikapnya yang gak neko-neko, yang taat kepada kehendak Allah. Karena di dalam kesederhanaan, di situ ada kehendak Allah. Teman-teman yang terkasih, kita semua pasti mengalami dampak yang luar biasa dari pandemi ini. Kita nggak bisa lagi nongkrong dengan bebas, nggak bisa lagi pergi ke mall dengan nyaman, bahkan untuk bisa pergi dengan teman saja, itu rasanya juga ribet sekali. Ya, ketika dulu teman-teman membawa perlengkapan ya, bawanya handphone, dompet, tas, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang harus ditambahkan dengan masker. Dan tampaknya segala sesuatu ini merasa sangat sulit. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, dan lain sebagainya. Banyak kesulitan yang terjadi. Tetapi di titik ini, teman-teman belajar. Di sini kita semua belajar untuk hidup secara sederhana. Untuk hidup nggak neko-neko. Untuk hidup kita lebih terarah kepada kehendaknya. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa melihat kapan pandemi ini segera berakhir. Tetapi yang bisa kita lihat adalah bagaimana rahmat Allah itu muncul di dalam kesederhanaan. Bagaimana rahmat Allah itu mengalir di dalam hidup kita ketika kita belajar untuk hidup sederhana. Kita ini memiliki kerinduan untuk lebih banyak stay. Ketika kita sabar di dalam kesederhanaan itu, cuman makan ala kadarnya, kita nggak lagi makan junk food. Ya, mungkin mama di rumah masakin sayur bayam yang sederhana, ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, semua itu justru semakin menyehatkan diri kita, menyehatkan tubuh kita. Ya. Banyak pabrik-pabrik yang tidak beroperasi. Dan kita lihat bagaimana berita-berita di media juga menyebutkan bagaimana udara menjadi jauh lebih bersih. Bagaimana lautan itu juga jauh lebih bening. Udara yang kita hirup pun juga lebih bersih. Dan di dalam kesederhanaan itu, kita tetap berjumpa dengan rahmat Allah. Jadi mari teman-teman, kita menjaga rahmat Allah di dalam kesederhanaan ini. Di dalam situasi yang serba tidak mengenakan ini, kita tetap berusaha untuk bisa melihat Allah, melihat Sang Putra berkarya,
di dalam kesederhanaan kita masing-masing. Mari teman-teman kita tetap semangat menjalani aktivitas kita di dalam keseharian. Mari kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah hidup kami sebagai persembahan yang layak, demi jasa putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah tradisi Yahudi, kenapa pada saat itu Yesus harus dipersembahkan di dalam bait Allah.
Kalau teman-teman baca di dalam kitab suci, teman-teman akan melihat tradisi ini. Bagaimana seorang anak pertama, laki-laki, itu memang harus dipersembahkan kepada Allah. Demikian juga yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Yesus dipersembahkan kepada bait Allah, dipersembahkan kepada Allah sebagai wujud rasa syukur, sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka. Oleh karena begitu besarnya rahmat Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan mereka sebagai orang tua. Bagaimana mereka dipilih oleh Allah secara khusus menjadi orang tua di dunia bagi Sang Putra Allah. Tugas ini bukan sebuah tugas yang sederhana, tetapi tugas ini adalah tugas yang diwartakan, yang tampak di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Santo Yusuf dan juga Bunda Maria, mereka hadir membawa Yesus Kristus ke hadapan Allah, mempersembahkan sebagai korban syukur. Ini anakku. Biarlah anak ini tumbuh besar, seturut dan sejalan dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Sudahkah kita ini bersyukur akan rahmat Allah pagi ini? Atau baru saja, mungkin kita masih ngomel-ngomel, kita mengeluh dengan keadaan yang terjadi di hidup kita. Yang saya alami, ketika saya merasakan saya ini hidup di dalam keluhan, saya mencoba untuk menarik nafas saya panjang-panjang, dan saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan ini. Saya bersyukur untuk nafas kehidupan ini. Dan saya percaya ketika engkau memberikannya, engkau baik di dalam kehidupan saya. Dan saya mau tetap bersyukur kepada engkau. Tampaknya hal ini sederhana, teman-teman. Tetapi dengan kita bersyukur yang ada di sekitar kita hirup, lewat air yang kita pakai untuk minum, untuk begitu banyak hal, lalu juga untuk makanan yang tersedia di meja-meja kita. Dan begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bersyukur juga untuk hewan yang kita miliki misalkan di rumah, entah itu anjing, entah itu kucing, dan lain sebagainya. Semua hewan itu membawa pengaruh yang baik di dalam hidup kita. Bagaimana mereka bisa menjadi hewan yang sangat lucu ketika kita berusaha memeluk mereka, menyentuh mereka, ya. Kita jadi kehilangan yang namanya stres. Kita kehilangan yang namanya hidup penuh. Dan di titik ini kita diarti keluarga kudus yang mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Mari kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa gembira kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Bapa, putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami agar menjadi semakin serupa dengan putra. Teman-teman yang terkasih, ketika saya membayangkan peristiwa ini, bagaimana Yesus ditemukan di dalam bait Allah, dan ketika saya baca perikop ini secara keseluruhan, saya melihat ada sebuah teks di situ, teman-teman boleh baca sendiri, bisa cari sendiri di dalam Alkitab. Di situ dikatakan bahwa Santo Yusuf dan Bunda Maria, mereka mengalami perjalanan dari tempatnya, dari Nazaret, menuju ke Yerusalem, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari lamanya. Jadi bayangkan, pada saat itu ketika Bunda Maria dan Santo Yusuf sudah sampai di tempatnya, sudah sampai di dekat rumahnya, mereka kemudian mencari Yesus. Loh, Yesus di mana? Loh, Yesus di mana? Bingung. Mereka mengalami yang namanya semacam suatu rasa kehilangan dari apa yang mereka miliki. Bayangkan, Yesus pada saat itu berusia 12 tahun. 12 tahun Yesus telah bersama-sama dengan mereka. Dan selama 12 tahun ini pula, pada saat itu, bagaimana mereka Bunda Maria dan Santo Yusuf ini, mereka memiliki ikatan emosional yang luar biasa dengan Yesus. Yesus benar-benar diasuh, dirawat seperti anaknya sendiri. Tetapi rupanya, kalau kita cermati lebih mendalam, pada saat itu, Bunda Maria dan Santo Yosef, mereka lupa bahwa Yesus ini, Sang Putra Allah, dia hanya merupakan dalam tanda kutip titipan.
Tetapi jawaban Yesus ini sangat mencengangkan. Ketika ia dicari di dalam segala kekhawatiran papa mamanya ya. Yesus mana? Yesus mana? Ketemu di bait Allah, terus kemudian Yesus bilang apa? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa? Di titik ini menyadarkan Yusuf dan Maria bahwa Yesus Kristus bukanlah anak sembarangan. Mereka adalah titipan. Demikian juga dengan apa yang kita miliki di dalam hidup keseharian kita, teman-teman. Mungkin kita selama ini, kita demikian bangga. Kita memiliki ada rumah yang bisa kita tinggali, rumah yang bisa kita huni, ada tempat tidur yang bisa kita tiduri, ya kan? Terus juga mungkin ada motor atau mobil yang bisa kita naiki dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa semuanya itu adalah titipan Tuhan. Juga bumi yang kita tempati. Itu semua adalah titipan Tuhan. Jadi karena ini titipan, maka otomatis kita harus menjaganya dengan baik. Sama halnya ketika saya dan teman-teman berhubungan dengan baik, saya mempercayakan sesuatu kepada teman-teman. Tolong ya, nih aku punya mobil. Aku titip ya, aku mau keluar kota. Akankah teman-teman tidak merawatnya dengan baik? Pasti merawat, pasti dijaga. Pasti mobilnya ketika berdebu, teman-teman gosok, teman-teman cuciin, ya, teman-teman bersihkan dan lain sebagainya. Jangan sampai mobil itu hilang. Demikian juga dengan bumi yang Allah percayakan kepada kita. Ini adalah titipan. Maka mari kita jaga bumi ini dengan sepenuh hati kita. Dengan hal-hal yang sangat-sangat sederhana. Ya. Ketika kita nggak pakai listrik, tetapi lampu itu tetap menyala, kita matikan. Hemat listrik, hemat energi. Ya. Dari contoh tadi sederhana, nggak buang sampah sembarangan. Itu juga merupakan salah satu sarana bagaimana kita ini tetap menjaga bumi kita dengan baik. Terus orang lain bagaimana? Jangan pedulikan orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena dengan diri kita start from ourselves, kita mulai dari diri kita sendiri, dan kemudian kita sebarkan itu kepada orang lain, maka itu akan berdampak. Maka itu akan banyak orang yang juga mengikuti langkah kita. Mari teman-teman, kita satukan doa di dalam doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Mari kita tutup rangkaian rosario kita dengan doa salam ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria Bunda Kristus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitan. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kiranya berkat kasih karunia Allah menyertai kita semua, berkatnya turun dari surga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay, thank you teman-teman buat kebersamaan kita. Ya, mungkin buat yang belum kenal saya, nama saya Gideon, berasal dari Kesurupan Agung Semarang. Saya aktif di Persekutuan Doa Kasih Yesus, lalu juga aktif melayani di kepemudaan, Badan Pelayanan Keuskupan, Pembaruan Karismatik Katolik, Keuskupan Agung Semarang. Saya berada di Timja, lalu kemudian saya juga diperbantukan sebagai tenaga pengajar dan pewarta. Lalu di paroki, saya juga diperbantukan sebagai timja pewartaan. Lalu juga diperbantukan sebagai prodiakon paling muda di paroki. Ya, itu saja sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.